mempersiapkan fisik, mental, perbekalan, dan juga pikiran yang positif untuk mendaki gunung. Adena Adventure, we are together for nature and the future. Hai Baladena, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini Adena akan melakukan perjalanan menuju Cianjur dengan tujuan area base camp Jalan Gunung Putri untuk melakukan pendakian ke Gunung Gede Pia Putri. Istirahat terlebih dahulu di wilayah Raja Mandala dan sepanjang perjalanan lumayan diguyur hujan terus. Lanjut menuju Cianjur karena berpacu pada Google Map, kita diarahkan ke lokasi yang terdampak gempa bumi beberapa waktu yang lalu. Suasana terasa mencekam karena sudah larut malam, sehingga tidak ada aktivitas warga, ditambah kurangnya penerangan sepanjang jalan di lokasi terdampak gempa. Masih nampak rumah-rumah yang rubuh akibat dahsyatnya getaran gempa. Beberapa ditutup terpal dan dijadikan shelter darurat. Akhirnya kita kembali ke jalan utama dan tak lama kemudian tiba di persimpangan yang menuju Jalan Gunung Putri. Sebelum lanjut ke lokasi base camp, kita belanja beberapa kebutuhan logistik terlebih dahulu dan juga isi perut karena lapar banget. Lanjut menuju base camp, karena sudah larut malam jalan Gunung Putri menuju base camp tak kalah sepinya. Kami pun terus memacu kendaraan agar tidak terlalu larut malam. Tiba di base camp, setidaknya masih bisa istirahat sebelum melakukan pendakian esok hari. Akhirnya kita tiba di base camp Yaman yang kami jadikan tempat untuk beristirahat. Suasana cukup sepi, hanya ada beberapa warga dan pendaki yang masih terjaga. Beberapa pendaki sudah nampak tertidur. Kita pun langsung masuk base camp untuk bebenah dan istirahat. Selamat pagi dari Jalan Gunung Putri, Cianjur. Pagi hari yang cerah, golden sunrise menampakkan cahaya gemilangnya. Nampak para pendaki sudah siap-siap untuk trekking menuju pos utama. Suasana di dalam base camp tak kalah sibuknya. Dari yang bebenah carrier dan barang bawaan, pakai sepatu, sarapan, briefing tim, bahkan ada yang masih tidur hingga masih bergibah. Hahaha. Sebelum packing, saya isi formulir Simaksi terlebih dahulu, sementara Mang Akeu lagi pak-pik-pak berkemas. Hai. Lanjut sarapan. Sarapan dulu. Hai. Sarapan dulu ya. Ajir, cokor badan. Yaman. Keren banget. Namanya siapa kan? Kang Ramo. Ciki. Ciki. Semangat para pendaki begitu nampak di wajah sumringahnya. Bersama-sama kita trekking menuju pos utama. Cuaca pagi ini begitu cerah maksimal, secerah hatiku. Hehehe. Langkah para pendaki berhiaskan langit yang biru. Hangatnya mentari menjadi energi bagi tubuh yang saat itu terasa begitu dingin di daerah Gunung Putri. Sebelum melakukan trekking ke jalur pendakian, kita simaksi terlebih dahulu agar lancar. Wah, cukup antri ya. Maklum kalau weekend Gunung Gede penuh pisan. Kita pengurusan simaksi dulu ya. Permisi Pak. Saya nggak nakal. Ada yang bawa dong sampai sambil goreng di sebelah saya om. Tidak. Musik bed. Tidak. Berdua aja om. Berdua. Turunnya sini lagi. Sini lagi. Karena motor di sini. Sampah pribadinya masih lagi. Siap. Setelah selesai pengurusan simaksi, lanjut trekking. Kita melalui jalan tanah berbatu di pinggiran perkebunan warga dengan view pemandangan pagi itu meledak edan, cantik pisan euy.
Tuh lihat, view Gunung Gede dengan background langit biru, ditambah ada awan-awan manja gitu. Terus deretan pendaki lagi berjalan di trekking. Wow, kayak di lukisan ya. Nah, sekarang kita akan memasuki pos penjagaan. Di sini semua barang bawaan pendaki diperiksa oleh penjaga. Dikhawatirkan ada barang bawaan pendaki yang dilarang masuk kawasan konservasi seperti tisu basah, smoke bomb, sabun, dan lain-lain. Hai sahabat Adena, ini adalah lokasi atau shelter tempat pemeriksaan barang bawaan para pendaki. Dikhawatirkan membawa barang-barang yang membahayakan bagi pendaki yang lain ataupun membahayakan bagi lingkungan dan satwa di sekitar. Di antaranya smoke bomb, sabun, deterjen, dan sebagainya. Hai sahabat Adena, salah satu jalur pendakian paling padat dan penuh terutama di masa weekend adalah Gunung Gede, Pia Putri, dan Cibodas. Dan saat ini Adena berada di Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, mendaki Gunung Gede. Seperti apa keseruannya? Yuk kita terus. Adena Adventure, we are together for nature and the future. Salah satu hal dari sekian banyaknya yang unik dari pendakian Gunung Gede adalah keberadaan wargun atau warung gunung di jalur antara di pos utama hingga di puncak gede. Wih, keren ya. Warung kedua jalur pendakian. Trek dari base camp utama menuju pos 1 cenderung landai, berupa jalan setapak di antara perkebunan warga. Nah, setelah warung yang tadi, baru ada tanjakan tipis-tipis. Sebagai pertanda, kita akan memasuki lereng gunung dengan kontur semakin naik semakin menanjak. Jalur pendakian berupa jalan tanah di antara akar-akar pohon yang sebagian sudah terbuka. Mungkin karena tergerus terus aktivitas pendakian yang kapasitasnya semakin meningkat. View pepohonan di jalur pendakian sangat cantik, ditambah cuaca yang mendukung. Jalur yang dilalui pun begitu kering. Mungkin beda cerita jika pendakian dilakukan di saat turun hujan. Satu wargun lagi menyambut para pendaki untuk disinggahi dengan aneka makanan dan minuman untuk dibeli. Selanjutnya kita masuk wilayah atau zona rimba. Gazebo pos 1 sudah nampak di depan mata. Pos 1 berada di ketinggian 1880 mdpl. Memiliki area yang cukup luas sehingga bisa menampung para pendaki untuk sekedar duduk sambil beristirahat. Di pos 1 juga terdapat gazebo sederhana, warung gunung dengan menu yang ada, dan terdapat gerbang ikonik Gunung Gede. Namun keberadaannya sekarang sudah runtuh akibat getaran gempa yang terjadi pada Senin 21 November tahun 2022 dan kini gerbang tersebut tinggal kenangan. Wow! Ada balita yang dibawa oleh orang tuanya mendaki Gunung Gede, pastinya dengan perlengkapan yang safety. Gunung Gede bisa juga disebut Gunung Sejuta Umat, artinya dari berbagai kalangan hingga usia bisa mendaki Gunung Gede. Bukan saja aktivitas pendakian, mulai dari tektok, berniaga, prewedding, hingga syuting bisa di Gunung Gede. Dengan adanya para pedagang di jalur pendakian Gunung Gede, menjadi simbiosis mutualisme tersendiri antara warga dan pendaki. Namun perlu bijak dan perhitungan saat kita belanja. Bisa-bisa kalau tidak kontrol, uang bekal bisa habis karena kebanyakan jajan di hampir setiap pos dan jalur pendakian. Jalur pendakian dari pos 1 ke pos 2 dengan nama Legok Lencah berupa tanah terbuka yang berbatu dengan jalinan akar cukup besar dan padat, memiliki kontur permukaan dari landai ke arah menanjak. Perlu hati-hati saat melangkahkan kaki karena akar yang mencuat keluar dapat membuat kaki tersandung. Di jalur ini terdapat area terbuka yang cukup luas untuk beristirahat.
Pos 2 berada di ketinggian 1993 mdpl, berada di area vegetasi hutan padat dengan pepohonan cukup besar dan lebat, sehingga jalur pendakian terasa sejuk dan teduh karena rimbunnya pepohonan. Saat beristirahat di area yang cukup luas, kami bertemu dengan teman pendaki asal Subang. Saat itu kami bersama-sama mendaki Gunung Ciremai via Sadarehe. Kondisi jalur yang landai ke arah menanjak namun cukup panjang mampu menguras tenaga kami. Ditambah jalinan akar yang membentuk tangga alami semakin membuat langkah kaki terasa berat. Tak sedikit pendaki dibuatnya terkulai lemas. Hai. Apalagi dengan fisik yang kurang fit akibat kurangnya tidur saat di base camp. Jalur pendakian selanjutnya semakin menantang, bukan saja tanjakan yang mulai curam, tapi jarak lebar jalan yang menyempit. Bahkan sebagian jalur berada di antara medan tanah yang membentuk celah, dengan akar pohon yang mencuat keluar. Ada area untuk istirahat, namun setelah itu, jalur yang sempit dan cukup rumit dengan akar-akar pohon membuat langkah tersendat, terutama saat berpapasan dengan pendaki yang turun. Saya terus memacu langkah walau dengan napas yang terengah. Rasa lelah dan pegal tak bisa dipungkiri, namun semakin bersemangat karena sepanjang jalur saya dibuat takjub dengan keindahan hutan Gunung Gede yang luar biasa. Weis, nampak warna biru dari terpal para pedagang. Ini jadi motivasi tersendiri kalau kita akan tiba di tempat beristirahat. Yuk kita coba jajan. Ada apa saja ya? Semangka, cireng, pisang goreng, gehu, aneka kopi instan. Dan untuk harga, boleh ditanya dulu, jangan asal ambil. Hehe. Masih menelusuri tanjakan yang seolah tak ada habisnya. Tak sedikit para pendaki yang menurunkan karirnya sekedar melemaskan rasa pegal. Wah, akhirnya dapat bonus juga, lumayan. Weh, ini rame banget ya, pas berapa itu? Ternyata ini adalah pos 3 dengan nama Buntut Lutung yang berada di ketinggian 2300 mdpl. Pos ini memiliki area yang sangat luas. Bahkan beberapa pendaki mendirikan tenda di pos ini. Saking banyaknya pendaki yang berkumpul di tempat ini, pos 3 menjadi seperti pasarnya pendaki. Selain area yang cukup luas banget, di pos 3 juga terdapat gazebo dan wargun. Wes, Mang Akeu akhirnya tiba juga di pos 3. Hei, apa yang kau gigit, Mang? Hehehe. Setelah cukup istirahat di pos 3, kita pun lanjut ke pos selanjutnya. Dan kali ini tanjakannya makin serius, Den. Terlihat Mang Akeu berusaha mengatur ritme langkah dan napas agar bisa menjajal tanjakan itu. Wes, metal Mang, mantap. Hai. Karena jalur pendakian berupa tanah di medan tanjakan yang sepertinya terus terkikis dan tergerus air hujan, satu pohon tumbang melintang di jalur pendakian. Ini menjadi pertanda kita harus waspada karena di hutan bisa terjadi pohon tumbang tanpa terduga. Walau bisa disebut dengan gunung sejuta umat atau gunung yang ramai dengan pendaki, tapi jangan anggap sepele dengan trek Gunung Gede. Perlu persiapan yang matang, terutama fisik, agar proses pendakian bisa berjalan lancar. Setelah selesai tanjakan, pasti ada medan datar, dan disitulah menanti wargun dengan menu khasnya siap menjadi solusi gabut para pendaki yang sekedar ingin icip-icip atau minum. Jalur pendakian dari pos 3 hingga pos 4 dan sebelum alun-alun Surya Kencana merupakan jalur yang cukup menantang. Tanjakannya nggak main-main, ditambah dengan padatnya akar yang melintang, serta bebatuan menjadi rintangan yang harus dilewati dengan sabar. Wow, mantap. Terlihat para pendaki yang terduduk dengan ekspresi lelahnya. Seteguk air minum diharapkan bisa melepas rasa haus yang begitu mencekik tenggorokan. Bukan saja makanan dan minuman yang dibutuhkan saat itu, tapi support dari tim dan pendamping yang menguatkan mental agar tetap on point. Dengan langkah dan napas yang terasa berat, akhirnya tiba juga di pos 4 Simpang Maleber yang berada di ketinggian 2627 mdpl.
Pos 4 berada di antara pepohonan yang rimbun dengan udara yang terasa begitu sejuk dan teduh. Riuh para pendaki yang menghela napas berpadu dengan helai angin gunung yang menerpa ranting dan dedaunan, seperti riak ombak semangat yang menghempas jauh rasa lelah, hingga datang kembali semangat untuk terus maju menjajal tanjakan yang menantang di depan. Sejenak bisa bernapas lega karena medan landai menjadi bonus pendakian, tapi jangan terlena kawan. Setelah itu kau akan dihajar tanjakan bak gelombang samudra yang tanpa ampun menjadi ujian tersendiri bagi para pendaki yang berani singgah untuk mendaki Gunung Gede. Hai sahabat Adena Adventure, ini adalah jalur antara pos 4 dan alun-alun Surya Kencana. Treknya begitu menantang karena jalinan akar dan bebatuan terpadu menjadi satu bentuk tangga, tapi dengan kontur yang begitu kacau. Makanya harus benar-benar memilih jalur agar tidak tersandung batu atau akar. Sepertinya ini jalur penuh tantangan untuk mencapai Surya Kencana. Setiap gunung punya kelebihan dan kekurangan dalam masalah trek. Artinya ada tantangan tersendiri. Siapkan fisik, mental, perbekalan, dan juga pikiran yang positif untuk mendaki gunung. Adena Adventure, we are together for nature and the future. Disambut oleh kicauan burung di hutan Cantigi, akhirnya kita sampai di medan landai dengan jalur yang tersusun oleh bebatuan yang rapih. Perjuangan nanjak dengan medan yang terjal seolah terlupakan oleh panjangnya jalur landai menuju area utama alun-alun Surya Kencana. Hai sahabat Adena, setelah barusan perjuangan nanjak, akhirnya kita menemukan jalur bonus. Dan jalannya keren banget, tersusun dari bebatuan yang begitu rapih. Respect banget buat para pengelola yang membuat jalan ini. Luar biasa, Gunung Gede, mantap. Ini yang viral itu. Entah siapa yang membuang sampah di sini. Tapi khususnya para pendaki, semoga sadar bahwa menjaga lingkungan terutama di hutan dan gunung itu wajib. Ini contoh yang tidak baik ya. Oke, yuk.